Konsep kehidupan dan kematian dalam Al-Quran sangat mendalam dan penuh makna. Al-Quran mengajarkan bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara, sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya. Dalam pandangan Al-Quran, ada 2 kali kehidupan dan 2 kali kematian yang akan dilalui oleh umat manusia. Kehidupan dunia, kehidupan pertama. Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang pertama kali dilalui oleh manusia. Ini adalah kehidupan yang sementara, yang penuh dengan ujian, cobaan, dan kesempatan untuk beramal saleh. Kehidupan setelah kematian, kehidupan kedua. Setelah kematian dunia, manusia akan dibangkitkan kembali untuk kehidupan kedua di akhirat yang kekal dan abadi. Ini adalah kehidupan yang jauh lebih nyata dan permanen, di mana setiap amal perbuatan di dunia akan mendapat balasan yang setimpal. Kematian dunia, kematian pertama. Kematian pertama adalah saat tubuh manusia meninggalkan kehidupan dunia ini. Meskipun tubuh mati, namun roh manusia tidaklah mati, melainkan berpindah ke alam barzakh, alam kubur, untuk menunggu kebangkitan pada hari kiamat. Kematian akhirat, kematian kedua. Kematian kedua terjadi setelah kehidupan akhirat dimulai, setelah Allah menghidupkan kembali semua makhluk untuk hari pembalasan kiamat. Manusia akan menerima keputusan tentang nasib mereka, apakah masuk surga atau neraka. Kematian kedua ini adalah akhir dari segala kehidupan duniawi dan merupakan peralihan menuju kehidupan yang kekal dan abadi. Al-Quran menjelaskan proses penciptaan manusia melalui beberapa tahapan yang terperinci dalam beberapa ayat. Salah satu sumber utama adalah surat Al-Mu'minun 23, 12-14 yang menyatakan 1. Dari tanah, manusia diciptakan dari saripati tanah liat. 2. Nutfah, setelah itu dari air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh rahim. 3. Alaqah, air mani tersebut kemudian menjadi segumpal darah. 4. Mudghah, segumpal darah itu berubah menjadi segumpal daging. 5. Pembentukan tulang, dari segumpal daging Allah menciptakan tulang belulang. 6. Peniupan ruh, akhirnya ruh ditiupkan ke dalamnya, menjadikannya makhluk yang sempurna. Beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang penciptaan manusia antara lain. Qiyas Al-Mu'minun ayat 12-14, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah, kemudian kami letakkan dia sebagai nutfah dalam tempat yang kokoh rahim, kemudian kami jadikan nutfah itu alaqah, segumpal darah, lalu alaqah itu kami menjadikan mudghah, segumpal daging, dan mudghah itu kami jadikan tulang, lalu tulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami ciptakan dia dalam bentuk yang lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Yang kedua, Qiyas Al-Hajj ayat 5, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Manusia pertama, Nabi Adam, diciptakan langsung oleh Allah dari tanah. Dalam surat An-Nisa 4:1, Allah menciptakan Hawa dari diri Adam, menunjukkan hubungan intrinsik antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan. Ini juga ditegaskan dalam hadis yang menyatakan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Manusia memiliki kedudukan yang sangat istimewa di antara makhluk ciptaan Allah. Manusia diberi akal, pikiran, dan hati untuk membedakan yang baik dan buruk, serta kemampuan untuk beribadah kepada Allah. Manusia diciptakan dengan tujuan tertentu, yaitu sebagai khalifah di muka bumi, yaitu pemimpin yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang ada di bumi. Dalam surat Al-Baqarah 2:30, Allah menyatakan bahwa
Dia akan menciptakan manusia untuk mengisi bumi dan menjalankan tugas sebagai pemimpin serta penjaga keseimbangan di antara makhluk lainnya. Penciptaan manusia memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT. Jadi kesimpulannya adalah proses penciptaan manusia menurut Al-Quran tidak hanya menjelaskan asal-usul fisik manusia, tetapi juga menekankan pentingnya tujuan hidup dan tanggung jawab moral. Dengan memahami penciptaan ini, umat manusia diajak untuk merenungkan eksistensi mereka, berbuat baik selama hidup, dan mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati. Dalam pandangan Al-Quran, kehidupan dan kematian adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan manusia di dunia. Manusia diciptakan dengan tujuan untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah dengan melalui berbagai proses penciptaan yang dimulai dari tanah dan berakhir dengan kehidupan yang abadi setelah kematian. Kehidupan dunia adalah ujian sementara dan kematian adalah bagian dari perjalanan menuju kehidupan yang lebih kekal. Dengan demikian, kehidupan dan kematian, meskipun tampak sebagai dua hal yang terpisah, pada dasarnya saling terkait dalam tujuan yang lebih besar, yaitu menuju kesempurnaan dan kebahagiaan hakiki di akhirat. Dengan memahami proses penciptaan manusia dan tujuan hidup, kita dapat menjalani hidup dengan lebih baik dan penuh makna.